Dan kali ini di sesi 10 kita akan belajar barisan dan deret ya. Barisan dan deret ini biasanya dipakai untuk tes-tes seperti PNS, kemudian tes psikologi, itu ada baris dan deret. Jadi saya harapkan rekan-rekan semuanya bisa fokus untuk belajar ini karena ini akan bermanfaat insya Allah. Baik, kita mulai saja dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan belajar pada momen kali ini yaitu tentang barisan dan deret aritmatika, kemudian barisan dan deret geometri, kemudian bunga sederhana atau tunggal, dan bunga majemuk. Jadi ada 4 pembahasan yang kita akan bahas di sesi 10 ini. Stay tune. Barisan dan deret. Apa sih barisan? Barisan itu adalah suatu susunan bilangan yang dibentuk menurut satu urutan tertentu. Jadi kalau ada bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6 misalnya, itu adalah barisan, atau 2, 4, 6, 8 itu juga barisan. Jadi sederet, sesusun bilangan. Nah, itu namanya barisan. Kemudian deret, kalau deret itu jumlah bilangan dalam suatu barisan, misalnya 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 sama dengan berapa. Nah, itu deret. Jadi di sini kita akan belajar barisan dan deret ya. Perbedaannya sebetulnya ada 2 macam, ada barisan dan deret aritmatika, ada barisan dan deret geometri. Kalau misalnya di sini ada contohnya nih, ada 2, 4, 6, 10 ya. Di sini 2, 4, 6, 10. Kalau kita lihat, ini setiap penambahan angka itu ada penambahan 2 poin. 2 ke 4 tambah 2, 4 ke 6 tambah 2, 6 ke 8 tambah 2, 8 ke 10 tambah 2. Jadi ini semuanya tambah. Kemudian di soal yang lain, di contoh yang lain, di sini ada 13, 10, 7, dan 4. Di sini 13 ke 10 itu kurang 3, dari 10 ke 7 kurang 3, dari 7 ke 4 juga kurang 3. Nah, artinya baris dan deret aritmatika itu catatannya adalah aturan penjumlahan. Gitu, atau selisih di sini ya, selisihnya. Kemudian yang kedua ada barisan dan deret geometri. Kalau barisan dan deret geometri, coba kita lihat ini angkanya yang ada di sini. Barisannya itu 2, 4, 8, 16, 32. Jadi dari 2 ke 4 itu dikali 2. Dari 4 ke 8 juga dikali 2. 8 ke 16 itu kali 2. 16 ke 32 dikali 2. Kemudian di bawahnya lagi ada nih contohnya 20, 10, 5, 5 per 2. Berarti ini 20 dikali setengah sama dengan 10. 10 dikali setengah sama dengan 5. 5 dikali setengah sama dengan 5 per 2. Nah, artinya baris dan deret dalam geometri itu kata kuncinya adalah aturan perkalian atau rasio. Jadi di sini kita akan membedakan antara barisan dan deret aritmatika dengan barisan dan deret geometri. Kalau aritmatika kata kuncinya adalah penjumlahan atau selisih, dan juga kalau geometri adalah aturan perkalian dan rasio. Oke, next ya. Nah, kita lihat di sini ada 5, 8, 11, 14, dan 17. A itu adalah suku pertama. Berarti kalau dari barisan ini suku pertamanya adalah angka 5 ini. Angka 5 suku pertama, kemudian 8 suku kedua, 11 suku ketiga, 14, 17, dan selanjutnya. Nah, kemudian ada yang disebut dengan B. Kalau B itu adalah beda selisih. Suku kedua dikurangi suku pertama, atau SN dikurangi SN-1. Misalnya di sini 8 dikurangi 5 sama dengan 3. Nah, B-nya itu adalah 3. Jadi jumlah selisihnya, beda selisihnya gitu ya. Nah, rumusnya ternyata itu ada rumusnya SN sama dengan A plus
N-1 kali B gitu ya. Bagaimana caranya? Kita lihat langsung contohnya. Ada soal begini, dari barisan 5, 8, 11, 14, dan 17, maka carilah suku ke-10 atau S10. Di sini dari soal yang tadi itu terlihat bahwa A-nya adalah angka 5, ya. Ini A-nya adalah angka 5, ini yang pertama. Kemudian B-nya adalah 3, yaitu 8 kurangi 5, 3, 11 kurangi 8, 3, 14 kurangi 11 juga 3. Nah, kita disuruh nyari suku yang 10. Berarti ini kan suku 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9. Nah, ke-10-nya berapa? Jadi yang ditanyakan adalah N. N-nya yang ke-10. Ini rumusnya tadi. Sn sama dengan A plus N-1 kali B. Itu artinya tinggal masukin saja. Apa yang sudah diketahui masukin ke dalam rumus. S10 atau di sini suku ke-10 itu adalah A5. A-nya tulis angka 5 di sini, ini 5A-nya. Kemudian N-nya itu adalah 10. Ini N-nya 10, dan diketahui turun ke sini min 1 dikali B. B-nya itu 3. Jadi S10 sama dengan 5 plus 10 kurangi 1 sama dengan 9 dikali 3. Jadi S10 sama dengan 5 plus 9 kali 3, 27. Jadi S10 sama dengan 32. Jadi suku yang ke-10 itu kalau dilanjutin ke sini berarti yang ke-10-nya adalah angka 32. Mudah kan? Oke, lanjut ya. Sip. Nah, kemudian contoh yang selanjutnya, jika diketahui S5 suku yang ke-5-nya adalah 41 dan suku yang ke-11-nya adalah 23. Katanya carilah suku yang ke-21. Jadi diketahuinya suku ke-5 41 dan suku ke-11 23. Kita akan mencari suku ke-21. Rumusnya masih yang tadi, kita cari dulu S5-nya berapa. Ini ya kan S5 itu adalah A ditambah 5, N-nya 5 ya, N-nya 5 karena ini suku kelima yang diketahui dikurangi 1 dikali B sama dengan 41. Nah, karena S5-nya suku kelimanya 41. Kemudian S5 sama dengan A plus 4B. Jadi 5 kurangi 1 sama dengan 4 dikali B. Jadi 4B sama dengan 41. Ini jadikan persamaan pertama. Kemudian S11 itu A plus 11 min 1 dikali B sama dengan 23. Karena yang 11 ini adalah nilainya 23 gitu kan. Jadi S11, oh ini salah nih. Ini harusnya S11 sama dengan A plus B plus 10B. Ini jadi 11 dikurangi 1, 10 dikali B jadi 10B sama dengan 23. Ini persamaan kedua. Kemudian nanti kita kurangkan. Kita akan hilangkan yang samanya ya. Ini A-nya coret, kemudian ini 4 dikurangi dibagi min 6. Positif dibagi negatif sama dengan negatif. Jadi 18 dibagi 6 sama dengan 3. Hasilnya B adalah min 3. Nah, kalau udah ketahuan B-nya min 3, kita masukkan ke salah satu persamaan. Nah, di sini saya ngambilnya persamaan yang pertama ya. Jadi A plus 4B sama dengan 41. B-nya kan udah diketahui ya. B-nya itu tadi hasilnya ini min 3. Berarti masukin B-nya ke sini. A plus 4 kali min 3 sama dengan 41. A plus 4 kali min 3 sama dengan min 12. Jadi A plus min 12 sama dengan 41. A sama dengan 41 plus 12 ya. Plus 12 sama dengan 53. Kenapa di sini plus 12? Karena pindah ruas ya. Nah gitu. Jadi A-nya itu 53. Udah ketahuan A-nya 53. Artinya kita masukin ke rumus yang awal yang ini. Jadi Sn sama dengan 53
plus N-1 dikali min 3. Jadi 53 ditambah N-nya itu ke 21. Ini yang kita cari, 21 dikurangi 1 dikali ini B-nya itu udah ketahuan tadi min 3. Jadi Sn adalah 53 dikurangi 21 dikurangi 1 sama dengan 20. 20 dikali min 3 sama dengan min 60. Jadi 53 dikurangi 60 sama dengan min 7. Jadi berapa? Jadi udah ketahuan ya. Jadi Sn-nya itu adalah min 7. Jadi kalau di sini kita lihat di soalnya 21, S11, 23. Jadi semakin ke sini nilainya akan semakin kecil. S ke 21 itu adalah min 7. Paham ya? Kita lanjut dulu. Kok lama? Ayo dong lanjut. Oke. Nah, sekarang deret. Deret itu adalah jumlah dari barisan. Deret itu kalau misalnya tadi ada contohnya adalah di sini aja deh. Ada contohnya nih 3, 7, 11, 15. Berarti kan 3 tambah 7 tambah 11 tambah 15 gitu. Nah, di sini deret 4 artinya suku pertama ditambah suku kedua ditambah suku ketiga ditambah suku 4. Kalau misalnya ini 3 ditambah 7 ditambah 11 tambah 15, itu namanya D4, artinya deret 4. Jumlah dari keempat bilangan yang ada di sini, yang ada di suku-suku itu. Jadi jumlah bilangan yang ada di 3, 7, 11, 15. Jika dijumlahkan, kenapa ini sini ininya 4, ini S4. Kalau misalnya S-nya 10 berarti di sini D10 gitu ya. Kemudian kita lihat langsung contohnya 3, 7, 11, 15. Dari contoh itu carilah jumlah 10. Ini 10 nih, udah ngantuk kayaknya bikinnya. 10 suku pertama. Berarti S1 tambah S2, S3 tambah S3 tambah S4 tambah S sekian 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 sampai S10 gitu ya. Bukan es krim. Kalau es krim mah enak. Kemudian kita lihat dari sini, kita lihat diketahui A-nya sama dengan 3. Ini karena A ini adalah suku pertama 3. Kemudian B-nya itu selisihnya berapa? 7 kurangi 3 sama dengan 4. 11 kurangi 7 sama dengan 4. 15 kurangi 11 sama dengan 4. Jadi selisihnya 4. Itu adalah B. B-nya 4. Dan yang ditanyakannya adalah D10. Berarti suku 1 ditambah suku sampai ditambah-tambah semuanya sampai suku ke 10 gitu. Oke, jawab. Masukin ke dalam rumus. Rumusnya dipindahkan dulu. Ini rumusnya jadi DN. N ini adalah D10 karena yang ditanyakan 10. N-nya berapa tadi? N-nya itu 10 ya. Dan ini adalah rumus N per 2 berarti 10 bagi 2. 2 kali A. A-nya itu tadi angka pertama adalah 3. Berarti di sini tulis 3. N-10, N-1 tadi N-nya udah ketemu 10, berarti 10 kurangi 1. Dan B-nya selisihnya itu adalah 4. Didahulukan yang ada di dalam kurung. 2 dibagi 3 ditambah 9 kali 4 adalah 36. Berarti D10 adalah 5 kali 6 tambah 36 sama dengan 42. 5 kali 42 adalah 210. Jadi jumlah suku 10 suku pertama adalah 210. Jadi suku 1 tambah suku 2, suku 3. Kalau satu-satu kan lama ya, tapi kalau menggunakan rumus insya Allah akan cepat. Karena biasanya kalau di tes PNS atau tes psikologi itu di waktu. Kalau waktunya sudah harus pindah walaupun belum selesai gitu. Makanya kalau hafal rumusnya, kalau tahu caranya itu akan lebih cepat gitu ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang barisan dan deret geometri. Kalau tadi aritmatika yang kata kuncinya adalah penjumlahan atau selisih, sekarang barisan dan deret geometri. Yang kata kuncinya tadi apa? Kata kuncinya itu adalah perkalian ya. Halo, mana ini kok belum pindah?
Hei, hei. Hei, kok pindah-pindah? Loh, kenapa nih? Wah. Nah, kita lihat di sini. Terlalu banyak ya. Barisan dan deret. Barisan dan deret jika ada bilangan 3, 6, 12, dan 24, maka ingat suku pertama itu disebut A, dan di sini ada yang namanya R. Jadi R itu adalah suku setelahnya dibagi suku sebelumnya. Kenapa? Karena kalau tadi mah tadi mah penjumlahan, kalau yang ini mah perkalian. Jadi bukan selisih, tapi adalah kebalikannya, yaitu bagi SN per SN-1. Kalau ini lihat U kedua, yaitu U-nya 6, U kedua ini 6, dibagi U1 ini adalah 3, berarti 6 dibagi 3 sama dengan 2. Kemudian U4 adalah 24, ini 24. Kemudian U3-nya adalah 12, maka 24 bagi 12 adalah 2. Kalau tadi kan selisih ya, kalau ini adalah pembagiannya gitu ya. Namanya R. Oke, lanjut. Rumusnya adalah SN sama dengan AR pangkat N-1. Jadi dari soal yang tadi 3, 6, 12, 24, kita akan coba cari suku kelima. Setelah 24 angka berapa? Ini gampang, atau tinggal tambah aja gitu ya. Tinggal dikali, tapi enggak. Kalau itu kalau misalnya cuman langsung gitu, tapi kalau misalnya nanti yang dicarinya suku ke 100 misalkan, tuh enggak susah nanti kalau satu-satu ya. Nah, makanya kita akan coba masukin ke dalam rumus. Di sini yang ditanyakan adalah suku kelima. Berarti di sini S5 sama dengan 3 dikali 2 pangkat 5. Karena A-nya itu 3 dan R-nya itu adalah 2. Dikali N-nya adalah 5 yang ditanyakan, dikurangi 1. Jadi ini 2 ini R ya, berarti 6 dibagi 3, 2, 12 bagi 6, 2, 24 bagi 12 juga 2, jadi R-nya 2. Oke, S5 sama dengan 3 dikali 2 pangkat 4, karena 5 itu sama dikurangi 1 adalah 4. Kemudian S5 adalah 3 dikali 2 pangkat 4 itu adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2, 4 kali, berarti dia 16. Kalau di kalkulator itu bisa menggunakan pangkat yang ada di kalkulator saintifik ya, bukan kalkulator beras. Kalau kalkulator beras mah nggak akan ada pangkatnya. Pakai kalkulator saintifik itu ada menu yang nulisnya itu X pangkat Y. Jadi 2 terus pencet klik, kemudian diklik X pangkat Y, baru tulis lagi angka 4, akan keluar pangkatnya langsung otomatis, misalnya 16 di sini ya. Jadi S5 adalah 48, itu hasil dari 3 kali 16 gitu. Jadi di sini 3, 6, 12, 14, 24 dan 48. Iya, kalau nyarinya 1, kalau nyarinya 100 mah nggak bisa manual. Tambah 48 kali 2 kali 2, wah terus 100, keburu habis waktunya nanti ya gitu. Oke, lanjut. Carilah suku ke-11 dari barisan geometri jika suku ke-14 24 dan suku ke-9 adalah 768. SN sama dengan AR pangkat N-1. Jadi di sini adalah cari suku ke-11 katanya ya. Cari suku ke-11 jika suku yang ke-14 itu adalah 24 dan suku yang ke-9 adalah suku yang keempat itu adalah 24. Ini salah ngetik nih, harusnya 4. Suku yang keempat itu 24 dan suku yang ke-9 itu adalah 768. Ini rumusnya kita cari dulu. S4 sama dengan AR pangkat 4 min 1. Jadi AR pangkat 3 4 min 1 itu adalah 3.
Berapa nilainya? Nilainya katanya 24. Ini 24. Ini 4 ya, ini yang ini 4. Bukan 14. Kemudian S9, ini lihat S9, suku yang ke-9 itu adalah 768. Berarti AR pangkat 8 sama dengan 768. Nah, dari sini kita akan cari. Berarti rumusnya kan yang setelahnya dibagi yang sebelumnya ya. Jadi suku 9 suku ke-9 dibagi suku yang keempat. Ini adalah AR pangkat 8 dibagi AR pangkat 3. Ini AR pangkat 8 dibagi AR pangkat 3 atau 768 dibagi 24. Mendapatkan ini caranya adalah dicoret ya. A-nya sama coret, 3 tinggal R juga coret, tapi nanti kita lihat dulu apakah R-nya akan hasilnya 0 atau tidak. Ini 8 kurangi 3 berarti 5. Ternyata R-nya masih ada, jadi R-nya pangkat 5. 8 kurangi 3. R pangkat 5 hasilnya adalah 768 dibagi 24 adalah 32. 32 itu berapa pangkat berapa? 2 pangkat berapa? Ternyata 2 pangkat 5. Jadi R5 itu sama dengan 32. 32 ini adalah 2 pangkat 5. Jadi R-nya adalah 2. Kenapa? Ini coret aja 5 dan 5-nya dicoret. Jadi R-nya adalah 2. Nah, dari sini kita cari lagi, masukin ke dalam rumus persamaan. Saya ambil persamaan yang pertama. Ini AR pangkat 3 sama dengan 24. A-nya yaitu yang dicari, berarti R-nya itu adalah 2 pangkat 3. Ini dari soal, dari hasil tadi ya, dari hasil persamaan. 2 pangkat 3 sama dengan 24. A kali 2 pangkat 3 itu 8 sama dengan 24. A sama dengan 24 bagi 8 sama dengan 3. Jadi A-nya udah ketemu, itu adalah 3. Dari situ kita akan baru tahu kalau S11-nya adalah 3 kali 2 pangkat 11 min 1. Karena yang tadinya adalah 11. Berarti 3 ini A-nya, R-nya 2 pangkat 10. Jadi 3 kali, ini dulu pangkat dulu yang dikerjakannya, 2 pangkat 10 pakai kalkulator. 2 ada terus klik X pangkat Y, terus tulis lagi 10. Jadi 2 pangkat 10 adalah dikali 3 itu hasilnya adalah 3072. Ketahuanlah bahwa suku ke-11 itu adalah 3072 gitu. Kemudian sekarang ada deret geometri. Di sini ada 2 ketentuan kalau R-nya kurang dari 1 atau R-nya lebih dari 1. Kalau R-nya 0 gitu kan, pakai rumusnya yang atas ini. Kalau R-nya lebih dari 1, misalnya ternyata setelah dihitung R-nya itu 2 atau 3 atau 4 ataupun yang lebih besar daripada 1, itu artinya pakai rumusnya yang bawah yang warna hijau ya. Lanjut. Ya, contoh ini ada 3, ada 6, ada 12, ada 24. Carilah jumlah suku ke-8 yang pertama, gitu ya. Jumlah suku ke-8 yang pertama. Di sini kan baru ada 4 suku, berarti kita harus nyari suku yang selanjutnya, sehingga setelah ketemu sampai 8 kita jumlahkan gitu ya. Di sini A-nya adalah 3, karena yang pertama itu 3. R-nya berapa? R-nya itu adalah 12/6. 12 dibagi 6 bagi 3, 2. 12 bagi 6, 2. 24 bagi 12, 2. Gitu ya. Jadi R-nya adalah 2. Maka kalau udah ketemu A sama R-nya, kita masukin ke dalam rumus. Ini rumusnya DN A dikali R pangkat N min 1 dibagi R min 1 ya. Jadi D8, kenapa ini D8? Karena yang ditanyanya suku deret ke-8, 8 angka, itu harus ketahuan dan dihitung jumlahnya ada berapa.
D8 sama dengan A-nya adalah 3, ini 3-nya, ini rumusnya A ya. Jadi 3 di sini, kemudian R-nya di sini udah ketemu, ini R-nya juga adalah 2 dan N pangkat 1. N pangkat 1 itu N-nya adalah 8 dikurangi 1. Berarti di sini R bawahnya lagi, di sini R-nya 2 dikurangi 1. D8 adalah 3. 2 pangkat 8 itu 256 dikurangi 1. Jadi 255. Dibagi 2 kurangi 1 adalah 2. Jadi hasilnya 3 kali 255 sama dengan 765. D8 jadi jumlah antara barisan ini jika ada 8 suku kemudian dijumlahkan jadi namanya deret 8 itu adalah 765 gitu ya. Udah kan? Oke, lanjut. Nah, barisan dan deret aritmatika udah selesai, kemudian barisan dan deret geometri udah selesai, kemudian kita akan belajar bunga sederhana ya. Sebetulnya belajar bunga ini tidak baik ya, karena ini adalah kalau di Islam itu termasuk riba gitu ya. Yang di Islam itu adanya bagi hasil. Tapi di sini kita akan belajar untuk mengetahui kalau misalnya bunga itu memang merugikan dan juga menggiurkan. Dua-duanya ada gitu. Orang yang punya uang menyimpan uang itu dia ingin lebih kaya, tapi juga kalau yang minjem uang dia akan terlilit lebih dari yang sebelumnya. Jadi sangat sangat merugikan gitu. Ini sebagai ibrah aja untuk kita bahwa kalau misalnya kita bertransaksi dengan orang lain, kalau ada yang minjem jangan berbunga-bunga, itu karena haram. Kemudian kalau misalnya kita bergaul dengan bank juga, usahakan gunakan bank yang syariah ya. Oke, kita lanjut. Di sini ada bunga sederhana. Bunga sederhana bisa disebut juga sebagai bunga tunggal. Jadi kalau 10% di sini contohnya ya. Gini, Bu Ripa menabung 2 juta dengan bunga tunggal 10% per tahun. Itu artinya tahun pertama dia menabung, ya kan? Tahun pertama dia menabung 2 juta, kemudian tahun kedua dia menabung. Dia mendapatkan bunga dan disatukan dengan tabungan sebelumnya. Nah, caranya gini, Bu. Bunga pertama adalah 10%. Di sini kan 10% ya. 10% berarti 10 per 100 kali 2 juta sama dengan 200.000. 200.000 ini satukan dengan tabungan pertama, berarti tahun kedua jumlah total tabungannya adalah jadi 2.200.000. Kemudian di tahun ketiga dia akan mendapatkan berapa? Nah, kita hitung bunganya. Bunga yang kedua adalah 10 per 100 kali 2 juta. Masih tetap nominalnya 2 juta ya. Karena tunggal di sini. Tambah lagi 200.000, berarti di tahun ketiga uangnya 2.200.000 ditambah 2 juta ditambah 200.000 jadi 2.400.000. Dia ditambahin 200.000, tambahin 200.000, tambahin lagi 200.000 dari 2 juta itu. Jadi akan terus bertambah karena mendapatkan bunga 10% per tahun dari uang yang ditabungkan oleh Ibu Ripa yaitu 2 juta. Itu kalau bunga tunggal. Kalau bunga majemuk itu namanya bunga berbunga. Bunga berbunga itu contohnya gini, Pak Adit menabung 2 juta dengan bunga majemuk 10% per tahun. Jadi tahun pertama dia dapat menabung 2 juta. Kemudian tahun kedua dia dapat bunga majemuknya 10%, berarti 10 per 100 kali 2 juta jadi 200.000. 200.000 ini satukan ke tabungannya, berarti tahun kedua dia akan mendapatkan uang 2.200.000. 2 juta tambah 200 karena ininya 200. Kemudian di tahun ketiga dia akan dapat berapa? Di tahun ketiga kita hitung. Nah, berarti yaitu 10 dibagi 100 artinya 10% dikali 2.200.000. Kenapa tidak 2 juta? Karena ini majemuk, jadi bunganya harus dihitungkan, udah ditambahkan gitu. Jadi 2.200.000 sesuai dengan nominal di tahun ini.
berarti dia akan mendapatkan bunga itu bukan lagi 200.000 tapi 220.000 karena 200-nya ini dibukakan lagi. Jadi di tahun selanjutnya, di tahun ketiga dia akan mendapatkan uang tuh 2.420.000 tambah 20.000. Nanti ini juga di tahun keempat akan diakumulasikan lagi dijadi 10, berarti 242.000. Nanti dijumlahkan lagi ke sini. Terus begitu, itu namanya bunga banjemuk, jadi bunga berbunga, dan itu yang dinamakan riba. Jadi kita mohon untuk menghindari itu ya. Jangan saya mengajarkan ini karena ya memang kebanyakan mereka menggunakan konvensional, tapi kita menjadikan ibroh, oh ternyata inilah kenapa Islam itu mengharamkan riba. Karena kalau misalnya kita kalau minjemnya itu pinjamannya bunga berbunga pakai bunga majemuk, itu akan semakin besar yang harus dilunasinya, dan itu melilit hidup ya, hidupnya menjadi tidak tenang. Oke, lanjut ya. Bunga tunggal, di sini ada rumusnya. Bunga tunggal I sama dengan PIN. I besar, ini harusnya I kecil nih. Yang kedua ini adalah I kecil, jadi tingkat bunga itu I kecil. Kalau jumlah bunga itu adalah I besar. I adalah jumlah bunga, P adalah pinjaman pokok atau tabungan, I kecil, yang ini I kecil itu adalah tingkat bunga, dan N adalah jumlah tahun ya. N adalah jumlah tahun. Catatan, I-nya dan N-nya itu harus sama. Jadi jumlah bunga, tingkat bunga dan jumlah tahun itu harus sama. Kalau bunganya dibayar per tahun, maka dijadikan tahun juga jumlahnya gitu. Kalau misalnya nanti dijadikan per bulan, maka per bulan juga. Ini tergantung nanti. Ya, yang penting I sama N itu harus sama ya. Jadi kalau bulanan kan semuanya, kalau tribulan kan semua, semester dan tahunan. Nanti kita lihat di contoh yang lebih real ya. Nah, kemudian ada juga rumus. Ini adalah rumus Fn sama dengan P plus PIN. P tadi adalah pinjaman pokok ditambah P tambah tingkat bunga dan jumlah tahun. Ini Fn adalah jumlah tabungan akhir. Jadi total tabungan di akhir itu mau berapa gitu. Di sini ada dua, ada yang menggunakan yang hijau atau bisa menggunakan juga yang merah. Fn sama dengan P dikali I plus IN, sama saja ya. Oke, kita lanjut. Bagaimana menggunakan rumus ini? Lanjut ke contoh soal. Contoh, hitunglah pendapatan bunga sederhana dan berapa nilai yang terakumulasi di masa mendatang dari jumlah uang sebesar 50 juta yang diinvestasikan di bank selama 4 tahun dengan bunga 12% per tahun. Nah, ini tahunnya sama saya dibedakan warnanya untuk membedakan ya. Kalau ini adalah per tahun, ini juga sudah selama 4 tahun, jadi sama-sama tahun dan tahun gitu. Tadi kalau tahun dan tahun kan rumusnya beda dengan yang berbeda gitu ya. Ada yang di sininya bulan, di sininya tahun, ada yang di sininya tahun, di sininya bulan gitu. Nah, itu beda. Kalau sama rumusnya yang tadi di atas gitu ya. Kalau beda juga sama yang di bawahnya gitu ya. Pendapatan bunga sama dengan PIN. PIN berarti P-nya adalah 50 juta, udah ketahuan 50 juta di sini P-nya yang diinvestasikannya. Kemudian I-nya tingkat bunganya itu adalah 12%, berarti 12/100 dikali 4. 4 ini adalah N ya. Jumlah tahunnya adalah 4, berarti 50 juta dikali 12% dikali 4 itu hasilnya dihitung pakai kalkulator adalah 24 juta. Kemudian total bunganya berapa? Di sini adalah tadi pendapatan jumlah uang yang ditabungkannya yang diinvestasikannya ada 50 juta ditambah bunganya adalah 24 juta, berarti dia total uangnya selama 4 tahun itu akan menjadi 74 juta. Sangat menggiurkan memang, tapi di sini
ada uang-uang yang tadi terlilit itu ya, jadi sebaiknya menghindari hal-hal itu. Oke, lanjut. Selanjutnya, nah di sini sama saya dihijaukan, di hijau apa biru sih ini? Biru ya, dibirukan. Kalau tadi kan sebelumnya di sini tahun, nah di sini tahun, di sini. Kalau sekarang jadi bulan. Jadi jika I-nya dalam bentuk bulan, maka tahunnya digantikan juga ke bulan. Di sini gini, jika I sama dengan 12% per bulan, maka N-nya 4 tahun, maka tahun ini dijadikan dulu ke bulan. Berarti 4 kali 12 karena ditanyakannya per bulan ternyata. Sedangkan ininya per tahun. Kalau di sini per tahun berarti diketahunkan semuanya gitu. Kalau di sini ya per bulan dikebulankan dulu semuanya gitu ya. Jadi 4 tahun itu berapa bulan? 4 kali 12 aja sama dengan 48. Jadi rumusnya adalah I sama dengan PIN. Berarti 50 juta dikali 12%, 12 per 100 kali 48. Hasilnya adalah 288 juta. Hitung pendapatan bunga sederhana dan berapa nilai yang terakumulasi di masa mendatang dari jumlah bunga. Ini gantikan dulu I-nya 12% per tahun, maka N-nya adalah 32 bulan sama dengan 32 ini bulan ya. 30 bukan 32 tahun, 32 bulan sama dengan 32 dibagi 12. Jadi 8 per 3 tahun. Gitu ya. Setahun berapa tahun tuh? Dia 8 per 3 tahun lah ya. Oke. Sekarang Nona Marni ingin mengetahui berapa banyak nilai uang yang harus diinvestasikan di bank saat ini jika tingkat bunga di banknya adalah 15% per tahun, supaya nanti pada akhir tahun keempat nilai uangnya menjadi 20 juta. Jadi dia harus nabung berapa sekarang agar nanti 4 tahun kemudian uangnya 20 juta. Dan ternyata di bank itu tingkat bunganya atau I-nya itu adalah 15. I itu adalah interest ya, interest dalam bahasa Inggrisnya. Jadi I-nya. Diketahui I sama dengan jumlah bunganya jumlah bunganya 15% per tahun. Kemudian N-nya itu 4 ya, N-nya 4 di sini 4 tahun keempat. Kemudian FN-nya nanti kalau udah selesai pokoknya di akhir itu pinginnya 20 juta. Ditanyakan adalah P. Nah, P ini berapa? Ya, GM. Berapa harus ditabungkan oleh Nona Marni ini supaya nanti 4 tahun mendatang itu uangnya 20 juta. Masukin rumusnya, FN sama dengan P dikali I plus IN ya. Jadi FN-nya yang nantinya ingin 20 juta, kemudian P-nya yang ditanyakan 1 plus 15 per 100. 15% dikali 4 ya. I-nya 15%, N-nya adalah 4. Kemudian 20 P-nya turunin yang ditanyakan, P sama dengan 20 juta. Ini kan hasilnya jadikan bagi ya. Jadikan bagi. Kenapa? Karena untuk menyederhanakan mencari P. 20 juta dibagi 1 plus 60. 60 dari mana? 60 ada 15 kali 4. 60 per 100 gitu ya. Jadi P sama dengan tinggal hitung adalah 12.500.000. Jadi Neng Marni harus menabung tahun ini 12.500.000 agar tahun depan di tahun keempat uangnya jadi 20 juta dengan bunga yang 15% per tahun ini. Besar ya, besar menggiurkan, tapi ingat di situ ada orang-orang yang terlilit ya. Oke, lanjut. Sekarang bunga majemuk ya. Bunga majemuk. Tadi bunga tunggal udah menggiurkan, apalagi bunga majemuk ya. Bunga berbunga. Ini kenapa nggak mau? Hello. Ini kenapa sih? Protes kayaknya. Hello. Klik nggak nyampe.
Hello. Sebentar. Oke, kita lihat. Nah, ini rumusnya ya. Rumusnya adalah untuk bunga majemuk Fn sama dengan P dikali I plus I. Nah, kalau tadi N-nya di sini di dalam kurung, sekarang N-nya jadi pangkat ya, karena kan bunga berbunga. Jadi bunganya dipangkatkan, bukan bunganya dikalikan doang, tapi bunganya dipangkatkan kalau yang majemuk. Jadi kalau diturunkan I-nya sama dengan Fn min P. Fn adalah nilai tabungan di masa mendatang atau tabungan akhir. Catatan, jika tingkat bunga dan pembayaran bunga sama-sama 1 tahun, maka rumusnya yang ini ya. Tapi jika pembayaran bunganya dan tingkat bunganya bisa berkali-kali, itu menggunakan rumus yang ini, yang bawah. Ini kalau ingat, ini kalau tingkat bunga dan pembayaran bunganya sama-sama tahunan. Ini kalau jika tingkat bunga tahunan dan pembayaran bunganya berkali-kali, misalnya bulanan, bulan atau semester, kalau beda itu pakainya yang ini. Kita lihat contohnya ya. Jika Bapak Yusuf mendepositokan uangnya di bank sebesar 50 juta dengan tingkat bunga yang berlaku 12% per tahun, dimajemukan ya. Berapakah nilai total deposito Bapak Yusuf pada akhir tahun keempat dan berapakah pendapatan bunganya? Dari soal ini kita analisis dulu. Adalah 12%, N-nya adalah 4 ya, N-nya 4 dan P-nya itu 50 juta. Ditanyakannya Fn dan I ya. Ditanyakannya ini kan pada akhir tahun keempat dan berapakah pendapatan bunganya, total bunganya ya. Lanjut. Contohnya tadi udah, ini analisisnya diketahui, jawab, masukin ke dalam rumus. Berarti rumusnya adalah rumus yang pertama, karena di situ tidak tertulis, tadi di soal itu tidak tertulis apakah dia bulanan atau tahunan, tapi kita anggap kalau tidak ada ini kan per tahun ya tuh, 12 bulan per tahun. Di sini juga tahun keempat nggak ada kalimat bulan, berarti itu dianggap sama-sama satu tahun. Jadi rumusnya yang atas. Fn sama dengan P dikali I plus I ya, pangkat N. Jadi Fn-nya adalah 50 juta dikali I plus 12%. I kecilnya 12%, ini I kecilnya 12%, di sini 1200 dikali N-nya adalah 4. Jadi Fn sama dengan 50 juta dikali I ditambah 0,12 dikali 4. 0,12 kali 4 bisa pakai kalkulator. 0,12 ketik 0,12 kemudian X pangkat Y, yaitu di situ ada tulisan X pangkat Y di scientific, kemudian tulis lagi angka 4, hasilnya adalah 70. Itu tabungannya akan menjadi, ketika nabungnya 50 juta dengan bunganya 12%, di tahun keempat dia akan mendapatkan 78 juta. Terus bunganya aja berapa? Bunganya tinggal dikurangkan. Total tabungannya di tahun keempat itu 78 juta, sedangkan tabungan awalnya itu adalah 50 juta, berarti dia akan mendapatkan bunga selama 4 tahun itu adalah 28.675.968 rupiah gitu ya. Tapi ingat, di sana ada orang yang terlilit, makanya jangan, carilah yang syariah, biar walaupun terlilit. Kalau biasanya kalau bank syariah itu ada jadi kalau untung sama-sama untung, kalau rugi sama-sama rugi gitu ya. Selanjutnya next, ini kenapa ya tiap ganti slide kok susah sekali. Halo, sabar menunggu. Nah, contoh lagi ini contoh terakhir ya, untuk yang majemuk. Nona Syahda menabung, Syahda tadi Yusuf, sekarang Syahda. Nona Syahda menabung uangnya 50 juta di bank dengan tingkat bunga yang berlaku 12%. Berapakah nilai uang di masa mendatang setelah 4 tahun? Kemudian jika dibungakan majemuk secara majemuk, tapi dibayarkannya semesteran, kuartalan, dan bulanan, terus harian. Semesteran berarti kan setahun itu 2 semester ya. Kayak kita kan kuliah
Setahun itu 2 semester, berarti dibayarnya teh bunganya teh setahun teh 2 kali. Kalau kuartalan itu berarti setahun tuh dibayarnya 4 kali. Kalau bulanan berarti setahun dibayarnya 12 kali. Tapi kalau harian itu setahun dibayarnya 365 hari. Nah, ini beda. Berarti kita akan cari dengan menggunakan rumus yang kedua ya. Oke. A dulu yang pertama semesteran, artinya setahun dibayar 2 kali, berarti M-nya adalah 2. Rumusnya kan ini ya, Fn sama dengan P dikali I plus I per M dikali N kali M, pangkat N kali M. Oke. P-nya udah ketahuan 50 juta tadi di soal, kemudian I-nya tulis lagi. Ini soal I kecilnya tingkat bunganya 12%, dibayarnya 2 kali per tahun. Dipangkatkan tahun keempat dikalikan 2. Ini 2 adalah M-nya ini. M-nya 2 kali pembayaran. Berarti 50 juta dikali I plus 0,06 pangkat 8. 12% dibagi 2 berarti 0,12 per 2 dibagi 2 hasilnya 0,06 dikali dipangkatkan 4 kali 2 8. Berarti 1 tambah 0,06 adalah 1,06 pangkat 8. 1,06 pangkat 8 ambil di kalkulator saintifik itu 1,594, baru kalikan dengan 50 juta. Jadi ngerjainnya yang ini dulu ya, yang di dalam kurung dulu ya, tahuannya tulis dulu ya. Sekarang bagaimana kalau kuartalan? Berarti akan aja nih 4, N-nya 4 dikali M-nya 4. Berarti 4 kali 4 adalah 16. 0,12 dibagi 4 hasilnya 0,03. Ditambahkan 1 jadi 1,03 pangkat 16. Cari di kalkulator saintifik hasilnya 1,6047. Ini dibayarnya 4 kali setahun. Jadi totalnya tabungannya itu adalah 80 juta 235.321 rupiah. Nah, sekarang kalau bulanan berarti dibayarnya 12 kali. Berarti M-nya berubah nih. Ini 12, ini juga 12. Yang lain-lainnya sama. 12, 0,18. Cari di kalkulator saintifik hasilnya 1,6122. Dikalikan 50 juta jadi totalnya 80.611.303,88. Dan terakhir adalah harian. Berarti dibayarnya 360 hari. Dia duduk manis di rumah, kemudian dapat uang tiap hari. Nah, totalnya itu selama 4 tahun segini. Ini tinggal M-nya ganti ya. Berarti M-nya itu ini adalah 365 hari, ini juga 365 hari. Berarti 12% per 365 hari dikali dipangkat 4 tahun kan? 4 kali 365. Hasilnya adalah 1460 hari ya. Artinya di sini 0,12 bagi 365 3,28767, kemudian tambah 1 hasilnya adalah 0,00333 dipangkatkan 1460, hasilnya adalah 1,6159 kali 50 juta hasilnya 80.797.346,01. Nah, itu adalah bunga majemuk yang dibayarkan setiap semester, kemudian kuartal, kemudian triwulan, kemudian bulanan, dan kemudian harian. Ya, itu pelajaran kita hari ini, dan ini adalah latihan yang bisa dikerjakan di pavilion masing-masing. Semoga semua mahasiswa bahagia dikasih latihan ini. Kenapa? Karena untuk mengasah kemampuan sejauh mana kita mengerti pelajaran yang kita pelajari hari ini. Terima kasih banyak. Silahkan nanti dicek di GC-nya sepekan mendatang itu terakhir ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada pertanyaan silahkan bisa didiskusikan di belakang layar. Bisa juga di GC, bisa juga langsung tanya ke saya. Terima kasih banyak.
Kita baca hamdalah bersama, mudah-mudahan belajar kita diberikan keberkahan. Tutup dengan baca hamdalah dan istighfar serta doa akhir majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.